Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lili Sartika dengan NIM 5012110080 dari kelas 4B Ekonomi Syariah. Di sini saya akan mengerjakan tugas UTS aplikasi komputer, yaitu tentang pinjaman dengan bunga tetap dengan dosen pengampu Bapak Repki Fernanda SE SY MEI. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, di sini saya langsung saja menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan pinjaman dengan bunga tetap. Di sini ada pengertian pinjaman dengan bunga tetap. Pinjaman dengan bunga tetap atau biasa disebut dengan fixed adalah pinjaman suku yang bersifat tetap dan tidak berubah sampai jangka waktu atau sampai dengan tanggal jatuh tempo. Atau selama jangka waktu kredit. Nah, contohnya adalah seperti bunga KPR rumah murah atau rumah subsidi yang menerapkan suku bunga tetap. Nah, selanjutnya saya akan mencoba mengaplikasikannya menggunakan Excel. Langsung saja. Nah, di sini saya akan mencoba mengaplikasikan pinjaman dengan bunga tetap. Nah, di sini saya sudah menuliskan beberapa rumus agar mempermudah pengerjaannya. Pertama, yaitu cicilan pokok per bulan sepanjangan P dibagi L. Di mana P adalah pokok pinjaman, R adalah suku bunga persen per tahun, L adalah lama kredit dalam bulanan. Di sini saya mengambil contoh yaitu dengan pokok pinjaman sebesar 20 juta, bunga per tahunnya sebesar 24%, lama pinjamannya selama 12 bulan atau 1 tahun. Nah, untuk bulan ke-0, angsuran pokok, angsuran bunga, dan total angsurannya masih kosong dikarenakan kita baru mulai meminjam. Jadi sisa pinjamannya masih 20 juta. Nah, untuk angsuran pertama, berdasarkan rumus ini kita bisa mulai sama dengan pokok pinjaman dibagi dengan lama pinjaman. Nah, di sini akan muncul hasilnya, yaitu 1.666. Selanjutnya untuk bulan kedua sama seperti bulan pertama, yaitu pokok pinjaman dibagi dengan lama pinjaman. Hasilnya tetap sama karena pinjaman dengan bunga tetap. Untuk mempercepat dan mempermudahnya, kita bisa terlebih dahulu mengabsolutkan rumus. Tujuan dari mengabsolutkan rumus ini agar rumus ke bawahnya atau rumus terakhirnya tidak rusak atau tidak berubah yang bisa menyebabkan datanya error. Nah, kita langsung saja tarik ke bawah. Maka nilainya akan keluar secara otomatis. Di sini nilai angsuran pertama sampai akhir sama. Dikarenakan kita menggunakan pinjaman dengan bunga tetap. Nah, selanjutnya kita gunakan angsuran bunga yaitu menggunakan sama dengan pinjaman pokok pinjaman dikali dengan bunga per tahun dibagi dengan lama pinjaman. Nah, di sini sudah dapat hasilnya yaitu sebesar 400.000. Kembali lagi untuk mempermudah dan mempercepat, kita absolutkan lagi nilainya. Tujuan absolut ini agar tidak error dan rumusnya akan tetap. Nah, di sini kita bisa tinggal ke bawah. Nah, hasilnya otomatis akan muncul.
Angsuran bunga inilah yang disebut dengan bunga tetap. Karena dari angsuran pertama sampai angsuran ke-12 bunganya tetap sama, yaitu 400.000. Itulah yang disebut dengan bunga tetap. Nah, total angsuran sama dengan angsuran pokok ditambah dengan angsuran bunga. Hasilnya 2.066.000. Di sini kita tidak perlu mengabsolutkan itunya, rumusnya, kita bisa langsung tarik ke bawah. Maka hasilnya akan muncul secara otomatis. Bisa dilihat di sini. Dan hasilnya tetap sama. Untuk sisa pinjaman, itu rumusnya sama dengan sisa pinjaman sebelumnya, yaitu 20 juta dikurang dengan angsuran pokok. Di sini kita sudah menemukan hasilnya, yaitu 18.333. Nah, di sini kita bisa langsung tarik saja ke bawah, maka hasilnya akan muncul secara otomatis. Nah, di sini kita menemukan hasil yang berbeda-beda dikarenakan setiap bulan sisa pinjamannya akan semakin kurang dan pada bulan terakhir sisa pinjamnya Rp0 dikarenakan hutang pinjamannya telah lunas pada bulan ke-12. Baiklah, sekian dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf karena saya masih proses belajar. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Revi Fernanda selaku dosen pengampu. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.